Haleluya Jesus. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tenangkan jiwa. Tanya kepada Dia yang mempunyai kehidupan. Tuhan, apa yang Engkau mau dari aku saat ini? Aku hamba-Mu. Terlalu banyak aku bekerja, tapi begitu sedikit yang dihasilkan. Bahkan sebagian kami sudah lelah, letih, lesu. Berbagai persoalan timbul mengganggu kehidupan kami. Kami sadar semua itu tentu mengganggu isi hati Tuhan. Hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon Bapa isi hati kami dengan kerinduan, supaya kami boleh menjadi hamba yang berkenan. Bapak Ibu terus berdoa dan merenung. Izinkan saya berdoa. Bapak, sejak sesi pembukaan, hamba mencari wajah-Mu. Sepertinya Engkau tidak menampakkan diri seperti pertama Engkau bilang sama aku, Engkau sendiri. Sempat aku meragukan bahwa ini bukan kehendak-Mu. Seketika Engkau memperlihatkan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Sampai pada sesi ini hamba-Mu melihat Engkau menjamu kami dengan makanan ilahi. Dan saat ini ya Tuhan, izinkan hamba-Mu berbicara apa yang hamba dapatkan dari Engkau. Urapi perkataan hamba-Mu, urapi kami semua. Tentu kami tidak izinkan si jahat coba mengganggu pikiran kami. Kami mengikat semua pekerjaan si jahat atas ruangan ini. Segala fasilitas yang dipergunakan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keberadaan kami semua di tempat ini akan mengalami sebuah terobosan baru. Kami sepakat Tuhan, kami mau diisi oleh Tuhan sendiri, bukan ide dan kemampuan seorang manusia. Tuntun terus Tuhan, jadikanlah semua ini karena kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk present worship. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Pastikan Bapak Ibu semua masih bersemangat. Di sesi yang kedua ini memang jam 7 dimulai. Pada dasarnya juga kami ragu, kok malam sekali. Saat waktu panitia mengisi semua jadwal, ketemu jadwalnya ini yang pas, karena mesti makan sore. Panitia tidak sediakan makanan di hotel, setelah makan baru ke sini. Tapi panitia mengambil simpelnya ada acara pembukaan. Semulanya Pak Sukadi sebagai ketua panitia mau berbicara, dalam khotbah tentunya ya. Tapi karena beliau tadi sudah sampaikan melalui media itu.
Tapi inilah yang kita sediakan waktu jam 7. Tapi satu hal yang perlu ya saya diingatkan juga, kita ini hamba-hamba Tuhan mungkin malam ini kebiasaan orang Kalimantan memang tidak pernah tidur terlalu malam. Kalau Jakarta jam 7 itu biasa ya. Kami di Jakarta kalau acara jam 7 itu normatif. Tapi kalau di Kalimantan jam 7 rasanya ada sesuatu yang berubah. Tapi ini kan hamba-hamba Tuhan, ya izinkanlah ya waktu yang ada ini saya mau berbagi. Jadi Bapak Ibu hadir di tempat ini, terima kasih sekali lagi untuk semua yang kumpul. Satu hal saya mau berterus terang kepada Bapak Ibu. Kalau saya berdiri di tempat ini, saya tahu persis tidak ada niat dan keinginan saya. Tapi ketika saya berdiri di tempat ini, kalau boleh saya meminjam satu kalimat, mestinya saya mau nagih juga sama Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya tahu selama sekian waktu ini kita semua bergumul dan berdoa. Kita doa pasti kepada Bapa di sorga. Kita pasti minta petunjuk dari sorga. Ya Pak ya? Nah itulah sebabnya saya berdiri di sini merupakan apa? Merupakan utusan dari sorga. Menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Mau tidak mau saya berdiri di sini untuk menyampaikan permohonan doa Bapak Ibu sekalian yang selama ini. Itulah sebabnya tidak berkelebihan. Jadi izinkan Tuhan berbicara sehingga kita bisa nangkap sesuatu, bukan hanya segera isi knowledge kita, pengetahuan kita. Kita semua pandai-pandai, pintar-pintar. Tapi Tuhan mau diisi hatinya. Itu yang pertama. Kedua yang tadi saya berdoa, Tuhan, tadi waktu masuk ruangan ini sesi pertama saya sempat ragu apakah acara ini hanya merupakan sebuah katakanlah kita hanya buat secara manusiawi. Saya cari wajah Tuhan, seakan-akan Tuhan sembunyikan diri. Saya bertanya, kalau gitu salah dong. Pada saat saya bertanya salah, Tuhan bilang, aku hadir di sini. Di mana Tuhan? Coba lihat kiri kananmu, coba lihat kiri kanan, coba lihat aja. Nah kata Tuhan, itulah saya di situ. Jadi hadirnya Bapak Ibu, saya sedang melihat Tuhan ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menghibur saya. Saya tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Saya merasa Tuhan mewujudkan dirinya melalui Bapak Ibu dan kerendahan hati hadir di sini untuk dengarkan isi hati dia sendiri. Itu yang pertama. Di sesi yang kedua, saya belum tanya. Saya melihat ada sebuah pesta yang Tuhan sendiri sediakan. Artinya semua kita di tempat ini sedang masuk di dalam pestanya Bapa, sedang makan bersama dengan Bapa di sorga. Itulah sebab Tuhan katakan, bukalah pintu, knocking door, open heart, bukalah pintu. Aku ingin masuk, ngapain? Makan bersama dengan kalian. Jadi ingatkan, Tuhan sedang makan bersama dengan kita. Sebenarnya ini teologianya itu yang saya dapatkan, ya. Tuhan sedang makan bersama dengan kita. Setuju enggak? Siapa yang setuju? Tuhan sedang makan bersama kita. Ya, Tuhan sedang makan bersama kita. Bukan kita sama-sama Tuhan. Ini perbedaannya. Karena dia masuk. Tetapi sekarang dia bilang, makananku apa? Makananku apa? Bukan nasi Bu Mina. Bukan ayam goreng Bu Mina. Bukan makanan yang disediakan oleh panitia, tetapi makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Kalau Bapak Ibu setelah merasa bahwa ini adalah pesta ilahi, berarti kita sedang makan bersama Tuhan. Tugas makanan Tuhan bagi kita adalah menyelesaikan panggilan Dia yang terakhir. Dua hal yang tadi saya dapatkan tidak dalam agenda saya. Lalu apa yang saya mau sampaikan malam ini? Kita tahu bahwa kita ini semua hamba Tuhan. Tadi saya udah bilang oleh awal, saya tidak punya niat untuk mengajar dan saya bukan ahlinya. Ahlinya ngajar tuh bapak saya yang udah almarhum. Itu kalau ngajar itu luar biasa. Tapi beliau sudah pulang beristirahat bersama Bapa di surga.
Tetapi saya katakan, ketika kita berbincang-bincang seperti ini, tentu harus ada rujukannya. Kita tahu bahwa hidup ini ada dua hukum, hukum alam dengan hukum Allah. Kalau kita bicara hukum alam, metodologi dasarnya sudah jelas, yaitu ilmu pasti. Entitasnya adalah fisika, betul kan ya? Lah kalau hukum Allah, metodologi dasarnya apa? Ya iman tentunya. Iman aja. Lalu entitasnya apa? Nggak kelihatan. Yaitu roh. Di sini. Kita sadar bahwa kita diberikan pendidikan untuk mengerti tentang hukum alam. Bahkan dari hukum alam pun kita menteologiakannya. Teologi, Tuhan kita ilmukan, salah enggak salah. Tapi terkadang masuknya di sini. Sehingga sini kosong. Saya menggunakan bahasa seperti itu karena saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sekolah teologi, bahkan punya disiplin ilmu latar belakangnya berbeda juga. Semua orang-orang pintar. Karena saya katakan, saya sedang mau menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya di sini. Tapi saya harus juga mempunyai rujukan teologianya supaya tidak dikatakan kami datang sini nggak dengar firman tuh, cuma dengar cerita-cerita Pak Tony aja katanya. Nah, jadi izinkan saya membuka dasar teologi saya yang saya sampaikan adalah sebuah materi kebenaran menguji, ya menguji apa yang saya dapat dari Tuhan. Kalau kita sekolah, kita menemukan sesuatu, kita meriset sesuatu, menjadikan itu sebuah tesis yang tadinya baru temuan disebut hipotesa, itu pasti harus ada ujian. Nah, bahan ujiannya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, dan sebagainya. Kalau saya bilang ini saya dapat Tuhan, lalu ujiannya apa? Betul nggak? Kalau tidak ada ujian kebenarannya, orang bisa aja main sembarang ngomong kan. Pak Bu, dulu kalau saya dapatkan sesuatu dari Tuhan, ujian saya bawa ke bapak saya. Saya datang ke Om Yos, ke Pak Yos ya, saya panggil dia Pak Yos karena saya anggap dia bapak. Sebagai orang panggil dia Om, ya saya anggap kalau Om cuma ponakan. Jadi saya panggil bapak, saya akan sharekan apa yang saya dapatkan. Dan beliau sangat rendah hati, menerima, dan beliau bukan hanya menerima di sini karena dia tahu saya kalau ngomong tidak menggunakan logika karena dia pernah tegur saya. Mula-mula saya dimuridkan beliau itu doa Bapak kami 3 bulan. Itu di Kebonjeruk ya, kantornya masih Kebonjeruk. Saya Jeffrey Rahmat sama beberapa yang sekarang Tuhan pakai, maaf, cukup mewarnai visi dan misi hati Pak Yos ya, yang Tuhan taruh buat dia. Apapun alasan kami ini semua ada anak didiknya. Dia mengajar saya tentang soal doa Bapak kami 3 bulan. Yang Yehova itu loh. Semua udah tahu lah ya. Itu sampai kadang kita pun ngomongnya udah hafal banget. Tapi satu hal yang saya diajarkan waktu saya datang ke dia, saya bawa buku. Waktu itu saya tidak usah sebut nama bukunya, tidak kurang bagus ya, kurang etis. Walaupun tidak disediakan langsung, tapi jangan kita singgung hamba Tuhan. Saya bawa buku ini adalah sebuah kegerakan di Cina. Saya bilang, Pak ini buku luar biasa. Dia senyum aja, saya masih ingat dia senyum. Iyalah Ton, karena ini cocok dengan otak kamu. Pasti enak dia bilang. Coba kamu baca yang ini. Saya dikasih bukunya hamba Tuhan yang lain, segepok begini, lu baca. Waduh mateng deh gua baca buku itu. Nggak ngerti-ngerti. Pak susah ngerti. Ya lu jangan pakai ini, pakai ini. Bukunya apa? Ya enggak usah saya ngomong lah ya. Kalau orang yang dekat Pak Yos pasti tahu dia suka buku apa. Itu menjadi dasar bacaan dia. Dan memang betul ketika kita baca buku itu, kita akan menemukan namanya esensi iman. Dan saya baru mengerti tentang esensi iman itu apa setelah beliau meninggal. Kalimat itu muncul, saya bilang, Pak Yos, kami semua yang hadir di sini hanya bisa antar Bapak sampai di sini. Saya pegang tanah,
Saya juga nggak nyangka kenapa saya disuruh mimpin penguburan. Saya pegang tanah, siapa yang mau ikut masuk? Kan tadi pada nangis tuh. Pak Yopi tahu tuh waktu itu. Pak Masudi ngeliatin saya aja. Kan tidak ada yang mau. Kita semua mencintai Pak Yos secara fisik. Tapi kita tidak bisa ikut dia karena dia mau dikubur. Pak Yos, maaf, kami hanya bisa mengantar sini. Kesananya Bapak, iman Bapak yang menentukan. Iman itu bukan hanya saat kita mulai. Iman itu sampai ke akhir. Maka itu dikatakan apa? Iman, sebenarnya kata iman itu sendiri dalam pengertian globalnya punya itu namanya faithful, kesetiaan. Kalau kita menerjemahkan secara bebas itu memiliki iman sampai akhir. Kita dapat pendidikan dari Pak Yos, dia punya iman sampai akhir. Dalam perjalanan kalau orang ngalami stagnasi, semua pernah ngalami. Saya tahu banget bagaimana Pak Yos waktu mengalami pergumulan yang berat. Saya nggak terlalu dekat karena saya di Pontianak, tapi kami mempunyai hubungan yang cukup baik, selalu telepon-teleponan. Sebelum dia meninggal, hampir 3 tahun, dia mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Dan itu bukanlah sebuah slogan, dan itu disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan yang cukup senior. Belum pernah kami jumpai seorang yang seusia dia harusnya pensiun tapi berapi-api. Lalu pertanyaannya, ada apa? Tidak satu orang pun yang tahu. Yang tahu itu cuma saya, istri saya, sama Pak Yos, sama Tuhan. Stagnasi dalam hidup itu hal yang biasa, itu dinamika. Tapi jangan sampai iman kita mati. Kalau imanmu mati walaupun kita berhasil, tunggu waktunya jatuh. Kekristenan bukan bicara tentang ilmu saja. It's okay, tapi iman itu utama. Nah, malam ini izinkan saya menggunakan apa yang saya alami, sentuh sisi roh Bapak Ibu. Supaya imannya kembali. Kita baca kitab dulu ya. Biasanya kalau saya ini kalau udah naik ke atas mimbar, walaupun bilangnya setengah jam, bisa sampai 2 jam. Jadi salah satu bagian yang Bapak Ibu perlu doa hari ini supaya saya jangan molor sampai jam 12 malam. Jadi diam semua. Baik Pak Bu, jadi saya akan mulai mengambil rujukannya dulu. Ini ujiannya. Apa yang saya dapatkan Tuhan, saya coba uji dengan firman Tuhan. Tuhan bicara sama saya melalui firman Tuhan ini. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal 5, saya mesti pinjam barang satu ini. Saya ini hari-hari saya nggak suka pakai kacamata karena ada simas di sini, suka ngebul. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, Pak Bu, izinkan saya baca, Bapak Ibu memperhatikan kalimat ke kalimatnya. Ini menjadi dasar ujian apa yang saya mau sampaikan, isi hati Tuhan itu. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Izinkan Tuhan bicara di hatimu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan
Kristus. Sama-sama katakan apa? Amin. Pak Bu. Dalam pembacaan yang begitu panjang, kalau kita mau menerjemahkan satu persatu untuk kita, setelah kita mau deskripsikan untuk kita simak sama-sama, ini memang panjang, ya, bisa kalimat demi kalimat. Tapi buat saya memperlengkapi apa yang akan saya sampaikan, saya cuma mencoba membangun menjadi 3 bagian pembahasan saja. Ada 3 bagian saja, cukup. Nanti dalamnya Bapak Ibu di rumah atau di hotel boleh sharing sama-sama ya sama teman-teman. 3 bagian apa? Kalau saya lihat bagian yang pertama itu bicara telanjangi, artinya enlightenment. Kata enlightenment itu adalah pencerahan. Mengapa bangsa Israel sampai pada akhirnya Yesus disalibkan? Karena mereka membaca kitab suci tapi mereka tidak mengerti kitab suci. Lalu kitab suci itu hanya dijadikan apa? Sebagai ritual. Sampai hari itu pun sudah dikatakan bangsa yang luar biasa karena dia bangsa pilihan. Tapi kalau kita mengacu pada kitab, apa katanya? Karena mereka baca masih ada yang di seluruh bumi. Sehingga mereka tidak mengerti. Hanya Kristus yang bisa memberikan pengertiannya. Itu buat bangsa Israel, bukan buat kita tentunya kan ya. Ya Pak ya? Itu buat bangsa Israel Pak Bu, bukan buat kita orang Kristen. Tetapi sebaliknya kita juga harus berkaca, jangan-jangan kita melebihi dari dia juga. Baca-baca nggak ngerti karena ilmu kita lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Ketika sesuatu yang tidak bisa diterima dengan logika kita mengatakan apa? Susah. Buku yang diberikan oleh Pak Yos itu tidak masuk dalam logika saya. Saya bilang itu buku nggak enak dibaca. Saya lebih enak baca buku yang satu ini, kenapa masuk logika saya? Maka kata Pak Yos, otak kamu sama dia. Paham ya? Coba kalau kita punya otak sama Tuhan Yesus, sesulit apapun tidak ada sulit bagi Tuhan. Ilmu pasti saya setuju. Tapi hari ini saya mau berkata, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi punya menteri berani merestorasi pendidikan. Tidak ada lagi pemisahan antara ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. Kalau nggak salah ya, sekarang pilihannya cuma satu, ilmu tok, betul nggak? Artinya bangsa kita tahu bahwa sebenarnya yang namanya ilmu itu semua pasti. Kalau nggak pasti itu karena kita nggak ngerti. Tuhan kita adalah kepastian. Hidup kita ada kepastian. Nggak ada moga-moga. Moga-moga itu karena kita nggak ngerti. Jadi moga-moga. Bapak Ibu datang ke sini, saya juga harus mengakui sebagian nggak ngerti. Pikir apa ya? Ada apa? Kami mau diajar apa? Oke lah ya, tidak ada pengajaran tetapi ada kepastian. Kepastiannya cuma satu, pulang dari tempat ini ada hal yang baru Tuhan nyatakan dalam diri Bapak Ibu. Mengapa saya berkata demikian? Karena ini udah diuji. Sekian bulan setelah Tuhan berbicara sama saya dan itu buktinya realita. Sehingga membawa beberapa orang yang senior sekali, waktu saya share sama dia minta saya share secara langsung. Tentu saya tidak akan sembunyikan namanya. Yang pertama kali saya sudah tidak lagi bisa share sama Pak Yos. Kemana? Saya share sama Pak Wim. Walaupun dia bukan Bapak Rohani, tapi dia mentor juga. Dia dekat sama saya. Saya share sama dia. Ton, rekamkan dong semuanya. Akhirnya saya tulis, dia nggak mau cuma cerita. Saya tulis, dia baca. Dan dia sangat antusias dan dia mendukung. Saya janji satu hari saya mau pergi ke Manado, kita buat sesuatu di situ. Dan Pak Yulius Ishak, beliau sampai membuat surat secara lembaga untuk mendukung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu pembuktian. Ada orang senior yang mengakui bahwa Tuhan sedang berbicara kepada generasi di akhir zaman ini. Yaitu Anda dan saya. Untuk tanggung jawab meneruskan visi misi Tuhan di gereja di mana kita bernaung. Saya tidak berbicara kepada keluarga Sungai Yordan. Kita memang mengundang keluarga Sungai Yordan ada 2, ada GBI dengan gereja kan gitu loh ya. Tetapi saya harus mengakui juga ada begitu banyak juga mereka yang sudah tidak di dalam keluarga Sungai Yordan, tapi mereka adalah buah pelayanan Pak Yos. Jikalau Bapak Ibu hari ini tidak di dalam Sungai Yordan, lembaganya lain nggak masalah. Anda adalah keluarga kami di mana isi hati Tuhan yang ditaruh kepada Pak Yos, buahnya adalah Anda yang hadir di sini. Masih banyak karena mereka nggak ngerti,
tolong nanti sampaikan. Nggak ada apa-apa, cuma berbagi isi hati Tuhan yang ditaruhkan Pak Yos dan ada hari ini di hati saya. Oke? Nah, saya mulai. Apa yang menjadi gagasan kita untuk bertemu? Tanggal 25. Tadi saya cerita bahwa kita semua berdoa untuk bergumul. Saya juga seperti orang itu. Udah 2 tahun saya nggak kemana-mana, hanya ada di Pontianak. Tapi kalau bilang nggak kemana-mana kurang fair juga. 3 kali saya ke Sintang karena beliau ngundang saya. 3 kali kalau tidak salah ya. Dalam keadaan COVID, saya tegur dia. Pakai masker. Dia nggak mau, habis kena juga dia. Dia datang Pontianak ketemu saya nggak mau ketemu. Dia pikir waduh kok Pak Tony sombong. Saya lagi kena COVID. Cerita seperti itu. Apa yang ditakutkan itu terjadi. Tapi ingat, saya sudah punya rumusan. Awal begitu COVID ada tahun 19 ya. Saya tanya Tuhan kenapa jadi, kan kita kaget semua kan. Tahun 2000 itu ya. 2020 kan, 2020 kan. Kita semua kaget kenapa jadi begitu. Wah, itu sudah nggak enak banget. Itu istilah saya itu horor gitu. Tegang banget, mau keluar kagak bisa. Saya tanya Tuhan kenapa begitu. Tuhan hanya kasih tahu saya, tidak usah dipikirkan, yang pasti kamu akan jadi pemenang. Haleluya, kemuliaan Allah kita. Jadi orang percaya jadi pemenang. Ya kan? Tapi saya bilang Tuhan ada yang mati loh. Mati bukan persoalan, tapi ada kepastian. Ya, saya kira itu. Lalu saya tanya Tuhan bagaimana, dia bilang nggak usah takut positif atau negatif, yang penting sehat. Saya jaga kalimat itu sampai hari ini, walaupun sana sini beritanya buruk, saya tetap sehat, Bapak Ibu tetap sehat, kita bisa ketemu. Ada yang tanya saya boleh datang nggak masih positif? Saya bilang kamu sehat? Datang saja, positif bukan ukuran saya. Kalau positif Anda ibu-ibu, berarti Anda cek lagi sekali. Saya kasih selamat, dia bilang. Kalau bapak-bapak saya bingung juga, saya bilang. Jadi ini cerita guyonan aja ya. Lalu saya kembali kepada apa sih maksudnya. Tanggal 25 itu sama. Bapak Ibu bergumul, saya bergumul. Waktu Natal Tuhan berikan, sebelum Natal berapa bulan lalu saya tanya pada Tuhan, Tuhan ke depan apa yang harus saya lakukan? Tuhan, kuasa ilahi membangkitkan. Itu saya pegang, saya share kepada jemaat di tempat sini. Taulah kondisi begini, jemaat itu dengar-dengar tapi ya tahu sendiri, kiri masuk, kanan keluar kayak gitu ya. Enggak apa-apa, memang kondisi seperti itu. Kita berusaha online juga ya, dengar tidak dengar saya tidak tahu. Tanggal 25 kita batasi peserta juga. Memang waktu itu sedang ada larangan. Kita batasi tidak boleh banyak yang datang. Ya mesti pakai daftar. Tapi apa boleh buat, biasanya kalau Natal itu memang ada satu energi yang punya daya tarik sendiri. Lalu saya tanya Tuhan apa yang saya mau sampaikan. Dan pagi itu saya memang malam itu sedikit, bukan diganggu, sedikit ngalami sensasi dengan Tuhan. Kira-kira jam 3 saya sudah terbangun, saya lagi duduk tidak tahu mau bilang apa. Akhirnya saya bertelut Tuhan, saya berdoa. Dan saya biasa tiap pagi itu punya waktu namanya privilege time sama Tuhan. Mengalami healing itu bentuk meditasi spirit gitu ya. Hanya beberapa menit kemudian saya merasa ada sesuatu turun di kamar saya. Kayak puting beliung, warnanya warna-warni gitu, brrrr gitu ya. Kalau kita bilang film, mungkin Anda pernah nonton film kalau terjadi Jero mau pindah tempat itu ya, namanya mesin waktu gitu ya, muter aja gitu. Terus saya buka mata dong, saya pikir ada apa? Saya buka mata itu barang masih ada. Saya pikir, saya coba lihat ini barang apa memang benar atau enggak. Tapi enggak apa-apa, tangan saya enggak bergerak, tapi muter terus itu. Terus ada istri saya masih lagi tidur, selimutnya juga tidak berpindah, lemari tidak goyang. Saya dulu pernah puting beliung, motor terangkat loh, saya nggak terangkat gitu loh. Apa saya lagi halusinasi, atau lagi imajinasi, atau lagi stres karena COVID gitu loh ya. Saya coba perhatiin, enggak juga. Itu muter terus ya, makin kencang, akhirnya saya berserah. Saya mau nikmati aja, saya masuk aja. Saya bilang, Tuhan ya kalau engkau, saya masuk aja. Saya ngalami terus itu. Tiba-tiba saya lihat badan saya seluruh jadi kaca, tembus pandang. Nggak ada lagi daging, hanya bentuk seperti kaca gitu. Saya kaget juga, kok jadi begitu? Kepala saya nggak terpisah sih, masih kelihatan saya, tapi kayaknya nggak ada daging, hanya itu. Nah saat itulah tiba-tiba saya lihat ke depan, itu satu pandangan lurus. Kalau saya ngomong begitu rasanya saya mau nangis betul-betul. Malam itu saya nggak bisa tahan.
Itu sebuah pandangan yang cukup indah, tiba-tiba turun kayak salib. Panjang, besar sekali. Kayak mutiara yang berkilau-kilauan. Saya perhatiin, rupanya itu kunci. Tuhan bilang ambil itu kunci. Ya kunci sebesar itu gimana mau saya ambil? Ya mungkin ada kali 20 meter kan, panjang gitu. Saya taruh tangan saya begitu, tiba-tiba kunci itu jadi kecil, ada di tangan saya. Saya tanya Tuhan mau diapain? Buka. Saya belum kepikir, belum ngomong juga. Udah terbuka. Saya tidak lagi dalam ruangan yang berputar dengan badan saya kayak kaca. Tapi saya dibawa ke suatu alam. Jadi kayak begini kali ya. Ini gak tahu operator kok jadi. Tapi ini terlalu terang. Yang saya masuk ruangannya lebih gelap. Tapi ada bintang-bintang. Kalau Anda nonton film, kalau ruang angkasa, seperti itu. Saya nikmati aja. Lalu suara jelas sekali. Mintalah apa saja, akan kuberikan. Pak, Bu, saya butuh uang. Saya butuh banyak hal. Saya butuh jemaat juga dipulihkan. Saya butuh banyak hal. Kira-kira kalau saya suruh minta apa? Mobil udah tua, pasti dong minta mobil baru, boleh dong. Nggak salah kan pendeta punya mobil baru ya. Tergantung kita mempersepsikan. Minta rumah lagi boleh nggak? Karena udah punya anak, udah keluarga. Perlu dong pisah-pisah juga ya, perlu. Tapi pada waktu itu, bukan itu yang saya minta. Saya juga nggak ngerti siapa yang ngajarin saya. Pastilah itu mentor-mentor saya sudah ngajarin saya. Dan Roh Kudus ngajarin. Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Dalam suasana yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Seringkali jemaat hari-hari ini ngalami sensasi seperti itu. Istri saya kemarin cerita sama saya hari Minggu. Pak, saya belum pernah nikmati lu surga. Saya lu pernah surga. Dia bilang di sini tiba-tiba saya lihat ke suasana seperti surga, malaikatnya itu bawa apa namanya? Ada api menyala. Saya pengen ke sana. Jangan dulu saya bilang. Nah, saya ke sana nggak balik lagi gimana? Betul gak? Dia bilang enak banget di surga ya. Saya bilang emang kamu pernah ke sana? Tapi dia suasana. Ini banyak ngalami. Dan mereka yang ngalami bukan ada orang-orang ya. Kalau Gideon ya sudahlah karena memang begitu. Kalau dia, Pastor aku ngalami terobosan rolo. Ya memang biasa tim doa saya. Ya kan. Ya kayak Bu Kim Chu gitu ya udah biasa. Tapi Pak Sukardi 20 tahun bersama saya belum pernah dia disentuh malaikat. Belum pernah saya dengar dia khotbah kalau ada roh yang bagaimana, enggak ada. Ya khotbah sangat teologi sekali. Tapi hari itu dia ngomong sama saya, Pak Tony saya baru tahu namanya Tuhan itu begitu nyata ya. Saya diangkat-angkat. Saya tanya apakah dulu nggak ada? Nggak tahu. Dulu ada, cuma kamu nggak ngerti, dia bilang. Hari ini kamu rasakan karena kamu terbuka. Tuhan selalu ada. Sejak waktu kamu percaya, Tuhan sudah ada bersama dengan kamu. Ada satu anak Tuhan kesaksian ya. Dia betul-betul yakin dia selamat dan dia jadi Kristen karena setan. Lucu ya. Pendeta ngomong dia gak percaya. Satu hari karyawannya kerasukan setan. Lalu ditanya kenapa kamu rasuk karyawan. Setannya bilang sebenarnya aku mau rasuk bosnya. Cuma di dalamnya ada orang, ada terang cahaya. Dia bilang saya gak bisa masuk. Dia baru, waduh kalau gitu ada Yesus di tempat saya. Dia baru tahu dia ada Yesus di hatinya. Saya bilang kebangetan lu setan yang kasih tahu. Dan sekarang jadi pendeta dia. Benar. Dulu dia karena dia sekolah di Amerika, engineering juga. Ya begitulah otaknya kan. Saya ngomong saya sendiri loh ya. Tapi pada itu dia berubah karena ada Tuhan. Saya bilang, Tuhan waktu kamu percaya Yesus sudah menginvestasikan hidupnya dalam kamu. Hanya kadang-kadang kamu gak terbuka, kamu gak tahu. Jadi kamu kerja sendiri. Gitu loh kira-kira. Nah, oke, saya kembali lagi tadi cerita saya. Setelah saya berdoa, setelah saya bilang kehendakmu jadi, pindah ke suasana yang nyaman. Tadi itu nyaman banget gitu. Saya bilang Tuhan kehendakmu yang jadi. Pindah, ada satu land, satu lahan yang luas gitu. Itu tanahnya kering kelontang.
kayak habis, mungkin kayak sekarang Ukraine kali ya, tapi enggak lah, enggak ada bangunan, tanah kayak habis musim kemarau gitu, retak-retak pecah gitu. Loh, Tuhan kok bawa saya ke sini? Terus saya lihat itu ikan pada tidur atau mati, pokoknya kondisi tidur, kondisi mati. Saya cuma lihatin itu ikan banyak banget. Kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Hati Tuhan ada pada saya nangisin. Saya nangis bukan saya nangis karena Tuhan nangisin itu ikan. Saya tanya Tuhan, mau diapain? Kan sudah saya kasih kuasa, bangkitkan. Itu yang saya impresi begitu. Bangkitkan, impresi ya, bukan suara gegelegar. Saya bisa cerita yang lain-lain tapi enggak, saya hanya apa yang saya dapat itu ya. Impresi aja, bangkitkan. Saya belum keluarkan ilmu karismatik. Tahu ilmu karismatik apa? Dalam nama Yesus bangkit, kan gitu loh ya. Karismatik kan gitu. Belum sempat kepikir, itu ikan udah bangkit. Lompat-lompat semua. Saya perhatiin, lompatnya ikan itu buat saya sebuah sukacita. Itulah kesukacitaan Bapa di sorga. Maka itu kata, satu jiwa kalau diselamatkan di sorga bersorak-sorai. Saya baru mengerti tentang isi hati Bapa itu. Saya perhatiin terus. Pada saat saya memperhatikan itu, apa yang terjadi? Itu lahan yang tadinya kering kelontang itu berubah. Tiba-tiba kayak rumput yang hijau. Rumput hijau semua. Jadi indah sekali. Kalau Anda baca kisah Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan 9 itu, waktu Tuhan membuka buat kita lihat, Tuhan itu bagaikan apa? Ladang yang hijau itu, rumput yang hijau. Itu seperti itu. Lalu tumbuhlah yang namanya pohon. Besar pohon sekali. Lalu herannya pohon itu ada bunga. Bunga berbuah. Daunnya banyak sekali. Saya tanya, ada apa Tuhan? Itulah kehidupan yang saya rindukan. Tuhan mau orang percaya harus bagaikan pohon yang kokoh, berbuah, dan daunnya bisa jadi berkat. Habis itu selesai. Enggak ada lagi barang itu, hilang aja tiba-tiba gitu. Saya habis lama saya duduk, Tuhan apa? Tuhan berikan pengertian. Pengertian Tuhan apa? Saya uji dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah, di dalam pembacaan tadi saya katakan saya berikan 3 bagian. Bagian pertama enlightenment, mengalami terang. Seperti saya tadi, waktu Tuhan, tanpa ada pencerahan, kita tidak mengerti isi hati Tuhan. Jadi pada waktu saya mengalami pencerahan, lepaskan semua, daging sudah tidak ada lagi, disitulah cahaya Kristus itu mulai menyalakan, seperti itu tahu baca. Itu yang pertama, itu enlightenment. Saya tidak usah terlalu detailkan cara teologi ya, Bapak Ibu pasti mengerti. Kata enlightenment itu adalah pencerahan. Jangan sampai kita seperti apa? Orang mabok. Kalau tadi baca, seperti orang mabok atau tidur di antara orang mati. Tuhan, saya kan lihat ikan. Saya coba preposisikan kepada perjanjian lama. Perjanjian lama, Yesaya pernah mengalami sebuah penglihatan tentang tulang-tulang, ya, tulang berulang gitu loh. Lalu Yesaya tanya sama Tuhan. Tuhan tanya sama Yesaya, bisakah itu tulang dihidupkan kembali? Yesaya bilang, Tuhan, Engkau yang tahu. Saya bilang, kok jadi mirip saya sama Yesaya, padahal saya dengan dia selisih waktu hampir 2500 tahun kan. Saya pikir kondisi konteksnya memang berbeda, saya pikir ini sama gitu loh. Ya, saya pikir konteksnya sama gitu loh. Seperti itu. Tuhan bilang enggak. Yesaya lihat Israel, tapi kamu lihat ikan, bukan Israel. Lalu apa? Kali pertama Tuhan memuridkan, pemuridan pertama adalah para nelayan yang sedang menjala ikan. Aku akan jadikan engkau penjala manusia.
Tuhan menggunakan tipologi untuk saya melihat tentang isi hati Tuhan. Bahwa orang-orang Kristen yang tidur di antara orang mati itu adalah saya lihat seperti ikan yang mati atau yang tidur. Maksudnya apa Tuhan? Sekarang isunya bukan orang di luar sana yang gak percaya Yesus. Itu isu yang itu beda lagi. Tapi Tuhan katakan yang saya mau kamu lihat adalah orang Kristen, orang mengaku percaya Yesus, tapi tidur di antara orang mati. Maksudnya apa? Orang mati kita tahu Alkitab gampang kan? Tuhan berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Orang mati itu sejak Taman Eden itu sudah kehilangan Kristus. Sudah kehilangan esensi ilahi. Itulah orang mati. Walaupun dia hidup tapi dia mati. Maksudnya apa? Yaitu non-Kristen. Tetapi yang dimaksudkan ikan adalah orang hasil daripada Injil, orang percaya. Tapi posisinya sama. Jadi apa? Orang Kristen dan non-Kristen tidak ada bedanya. Saya langsung mengerti. Itulah yang dikatakan Tuhan. Kenapa waktu saya kehendakmu yang jadi Tuhan, Tuhan membukakan isi hatinya untuk saya lihat, untuk saya sampaikan kepada kita semua. Kondisi kekristenan di zaman akhir ini seperti ikan yang tidur. Atau orang tidur di antara orang mati, nggak ada beda-bedanya. Itu pengertian saya Pak Bu. Mudah-mudahan pengertian saya ini tidak mengganggu Bapak Ibu sebagai pendeta yang hadir di sini. Tetapi setelah saya sampaikan ini, belum berapa bulan, saya temukan. Entah pendeta yang mau cerai, entah pendeta yang mau bunuh diri, entah pendeta yang mau kawin lagi. Dan semua teologi sudah diikutkan. Kalau kita bicara Tuhan, dia jauh-jauh salah. Itu dua hal yang berbeda. Saya bilang bro, kalau antara Tuhan dengan dunia kamu anggap berbeda, berarti kamu gak cocok tinggal di dunia. Memang ada istilah duniawi itu karena hanya sebuah terminologi. Duniawi bukan berarti memisahkan Tuhan. Kadang-kadang kita orang karismatik terlalu pintar. Kalau gereja rohani, di luar rohana. Betul gak? Apa saja boleh. Coba kamu lihat, mic yang di gereja itu kayak asap. Lalu mic yang di karaoke keras. Kan enggak kan? Sama kan? Rohani dan tidak rohani itu hanya di hati kamu. Kalau kamu menjadikan persoalan kamu itu masalah duniawi, tidak ada urusan sama Tuhan, saya khawatir kamu belum diselamatkan. Saya ngomong gitu. Padahal orang yang sudah lulus teologi sudah bisa ngajar. Ada kondisi itu. Saya sedang agak emosi dengan orang-orang seperti konseling. Saya dipertemukan dengan hal seperti itu Pak Bu. Lalu Tuhan bilang, itu kan yang kamu lihat isi hati saya. Orang Kristen dan non-Kristen nggak ada beda-bedanya. Pak Bu, perceraian itu bukanlah kehendak Tuhan. Bukan cerai suami istri, cerai gereja juga sama. Selisih paham, teologi bisa. Alasan apa? Tuhan mau saya mengembangkan. Hei, dari mana cara berpikirnya? Saya pikir, saya pernah konflik sama Pak Yos, saya pernah berpisah hampir 3 tahun. Saya bisa melayani, urapan masih ada, tapi terobosan ke atasnya hilang. Itu persis seperti ikan yang mati. Saya dibuat sebuah kondisi. Ini sebuah dasar seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Pak Yos itu senior. Dia berusia, gerejanya besar, jemaatnya banyak. Sampai satu titik dia telepon saya. Ton, di mana rumah kamu? Pada waktu dia telepon saya memang lagi angku juga. Saya bilang kok Bapak Gembala sampai hari ini nggak tahu rumah saya. Betul nggak? Sudah puluhan tahun, bahkan saya jadi pendeta, penatua lagi. Masih nggak tahu rumah saya. Kebangetan. Oh iya dong. Saya tanya ada apa Pak? Saya mau datang Ton. Wah kalau mau datang jangan. Ke rumah saya mungkin rada susah. Saya kan lebih muda, saya datangnya Pak. Akhirnya saya bertemu dengan dia. Terjadi ada rekonsiliasi. Saya udah di Jakarta, rumah saya baru Rahab, saya udah punya gereja, udah punya jemaat, besar-besar kagak, tapi Jakarta kalau punya jemaat segitu sudah tiong-tiong lah. Ya, masa depan sudah cerah lah.
Ya toh? Di Jakarta kan? Saya pikir nggak ada apa-apa. Tapi saya datang ke Pak Yos. Dia cuma tanya, Ton bagaimana kabar, baik Pak? Ditanya Pontianak bagaimana, baik juga Pak. Cerita panjang lebar. Saya mulai curhat. Kenapa saya begini? Saya curhat, dia nangis. Satu sesi pertama saya. Dia nangis, urapan memang turun. Dia bilang, saya nggak tahu ya, Anda punya pergumulan. Pak, bayangkan, saya di Pontianak punya pergumulan. Mau bayar anak sekolah aja kagak bisa. Datang sini nggak ada harapan apa. Kalau bisa ada cian aja. Tapi saya datang ke rumah Bapak, cuma dikotbahin terus, saya bilang. Habis selesai saya mau ngomong, dia bilang, Ton, sorry ya, gue mau istirahat. Itu kejadiannya. Sakit Pak. Dia peluk saya. Minta maaf ya Ton. Maka tadi saya bilang kalau Pak Yos ada di sini, beda lagi ceritanya. Maka setelah itu kami hubungannya sangat luar biasa. Lalu giliran sesi kedua dia. Ketiga dia yang bicara, aku yang nangis pula. Rupanya hamba Tuhan sama-sama punya persoalan. Hanya bedanya aja kan. Kalau seperti dia, gue juga gak mau. Bener. Dia cerita persoalan dia. Sekarang saya yang peluk dia. Sesi ketiga kita rekonsiliasi. Pak, mulai hari ini saya mau kembali jadi anak Bapak. Dia doakan. Oke, saya terima. Saya pikir sudah selesai. Saya tetap di Jakarta. Ditanya saya, Ton, berikutnya gimana? Loh, saya kan anak. Seperti tadi sama Tuhan tanya, mintalah apa saja. Untung saya nggak minta mobil. Kalau minta mobil sekarang saya pakai mobil, kalian nggak datang sini. Karena nggak ada isi hatinya Tuhan kan, isi kocek saya doang penuh. Pasti dikasih mobil sama Tuhan. Minta apa saja kan yang bilang, nggak mungkin nggak. Tapi herannya loh ya, saya nggak minta semua itu datang loh. Itulah yang Salomo bilang, minta apa? Dia minta hikmat, tapi dikasih harta juga. Saya cuma minta kehendakmu jadi. Dan kalau Bapak ada di sini semua nih, Bapak Ibu sini, ini karena kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Hanya saya iseng aja nih, ngomong kehendakmu jadi. Coba kehendak saya jadi, nggak datang kalian. Nggak ada cara begini kan, kita tetap masih bergumul semua. Mungkin saya dapat duit, saya udah pergi jalan-jalan, udah terbuka kan kucing, tanggal 1. Betul nggak? Kita semua pengen relax gitu aja. Oke? Setelah habis rekonsiliasi, Pak Yos tanya saya, bagaimana Ton berikutnya? Loh, saya anak Pak, nggak punya hak. Kehendak Bapak lah yang jadi. Wih. Tahu dia bilang apa? Saya mau kamu kembali ke Pontianak. Dan itu yang tidak pernah ada dalam pikiran saya. Benar. Tidak pernah, itu bagaikan geledek. Saya bilang, Pak, tolong ya kasih saya waktu 3 bulan berdoa. Jangankan 3 bulan, setengah tahun pun boleh. Itu Pak Yos katakan gitu. Saya pulang, saya cerita sama istri saya, anak saya, dan mereka semua siap. Lalu saya telepon, Pak, saya mau ketemu, saya mau kembali ke Pontianak, dan jadi anak Bapak lagi. Itu yang disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bukan cuma hanya kata saya mengampuni. Kata pengampunan itu adalah manifest daripada kasih. Kasih tidak ada perceraian. Kasih itulah tali mempersatukan. Seberat apapun kasih menutupi semua. Yang ada cuma Kristus di dalam tiap orang kita. Saya heran hamba Tuhan. Bicara kasih, bicara kebenaran. Tapi jadikan teman seperti musuh. Kalau ditanya, aku udah ngampuni. Tapi kamu kok kabur? Kita beda visi. Ada aja. Oke lah, nggak boleh ribut, ngapain saya bilang. Buat saya, no. Nah, Pak Bu, ada terlalu panjang kalau saya ceritain semua, nggak usah lah ya, karena malam saya ceritakan tentang apa yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu itu lihat. Jadi, setelah saya begitu, visi Tuhan kepada saya pada itu tujuan apa? Tujuan adalah bukan lagi menjangkau jiwa. Jangkau jiwa bukanlah masalah yang terlalu krusial. Itu soal gampang karena itu isi hati Tuhan. Sekarang Tuhan mau jemaatnya yang mati dibangkitkan. Maka saat itu kita mulai ada kebangunan rohani di tahun 2022. Kebangunan rohani hanya bagi mereka yang Kristen. Karena mereka itu adalah
muridnya Tuhan untuk memuridkan. Nah, cerita ini cerita Pak Yos lagi nih, kembali lagi JJ. 2017 atau 2016 saya lupa lah ya, pokoknya antara itu. Saya itu dengar aja sih, boleh dong saya dengar bapak saya begitu bergumul. Karena waktu itu saya tahulah kondisi dia. Akhirnya saya datang sama istri saya, sebenarnya ajak teman-teman saya, kita mau bikin satu acara ketemu Pak Yos. Tapi sebelum kejadian saya langsung datang dulu ke Pak Yos sendiri. Tahun itu saya dapat visi, hanya Tuhan tegur saya, kamu saya suruh ke Pontianak, kamu saya urapi, bukan membangun megacet, tapi membangun murid Kristus. Tapi kamu membangun megacet. Waktu itu saya punya pandangan, bangunlah gereja sampel sebagai contoh bahwa Tuhan itu penuh dengan berkat. Maka jadi gereja kayak model begini. Jadi kalau orang-orang datang sini, wah ini gereja Tuhan. Terus yang di kampung nggak tahu gereja apa. Mereka mulai tiru sana tiru sini. Rasa-rasa kalau gereja nggak punya perlengkapan seperti ini, kayaknya bukan gereja. Tuhan tegur saya, pendeta kalau kamu terus lagi, kamu saya turunkan. Lalu gimana? Tuhan bilang, muridkan jemaatmu untuk pemuridan. Itu saya semangat sekali. Dan memang terjadi sebuah terobosan. Nah inilah saya datang ke Pak Yos mau sampaikan, saya mau mengaku dosa bahwa saya diutus Pontianak bukan bangun gereja besar, tapi bangun jemaat yang punya hati misi. Kan kita punya misi itu kan, tapi itu salah arah. Bisa lah manusia juga gitu kan, namanya pala masih bisa isi ilmu kan. Nah tujuan saya cuma itu. Nah cara saya ngomong sama Pak Yos gimana? Waktu saya datang sama Pak Yos, saya dilarang sama satpam. Karena satpam bilang Pak Yos baru pulang dari Bangka, nggak tahu berapa hari yang lalu tuh, kursi rodanya masih ada. Didorong pakai kursi roda, nggak bisa jalan katanya, agak lemah kakinya. Saya nggak tahu sama Pak Yobi atau siapa tuh ke situ. Ke Bangka. Saya minta izin, saya mau ketemu aja. Waktu saya ketemu Pak Yos, bahan ngomongnya apa ya? Pak Yos kan susah, mesti ada kata pembukaannya kan. Kata pembukaannya apa? Pak Yos, datang Pontianak dong. Anak-anak tunggu nih, udah kepengen Bapak datang. Jadi jawabnya enak aja lagi. Ton, udah nggak bisa, gue udah nggak jalan tau nggak? Gue udah lemah kaki nggak bisa jalan. Tuh pakai kursi roda di bawah, aku udah tahu. Gue udah mau mati, itu kalimat sampai hari ini saya teriang-yang. Gue udah mau mati, ibu di sorga udah nungguin. Itu kalimat yang saya tidak pernah lupa. Tapi saya waktu itu kurang ajar. Kurang ajar saya cuma bilang gitu, Bapak kayaknya nggak ke sorga deh. Anda kalau bilang mau ke sorga, saya bilang nggak ke sorga, gimana rasanya? Kur, Anda ketemu saya bilang, Pak Tony, aku udah mau ke sorga nih. Nggak, bakal nggak ke sorga kamu. Gimana rasanya? Panas kan? Dia diam. Saya nggak perhatiin wajahnya dia. Istri saya yang liatin Pak Yos tuh tertunduk gitu. Saya ngomong gitu. Ini anak kurang ajar banget gitu. Tapi saya juga nggak biar dia lama. Saya, Pak, Yesus sudah mau datang. Kalau Yesus datang kan nggak perlu sorga. Langsung dia bangkit. Haleluya! Dia teriak kencang sekali. Kan Yesus kalau datang nggak perlu sorga lagi kan? Dia rupanya senang banget. Kalau Yesus datang, senang. Anda semua senang kalau Yesus datang? Senang nggak? Senang. Nah waktu itu ada satu bahasa yang bukan saya ngatur. Pak, kalau Yesus datang sekarang Pak, dia nggak nanya gerejanya berapa besar. Dia nggak tanya berapa duit yang Bapak kumpulkan. Dia cuma nanya satu, berapa banyak murid yang Bapak muridkan menjadi pemurid. Maksudnya apa Ton? Yang namanya Kristen itu murid yang memuridkan. Itu aja, tidak ada cerita lain. Singkat cerita, aku nggak perhatiin mukanya, istri saya perhatiin. Pak Yos itu matanya merah seperti mau nangis. Habis Pak, udah selesai kan, kayak nggak mau ganggu lama. Bapak doain saya ya. Saya bilang, saya tadi kan mau ngaku dosa. Dia tahu bilang apa? Kamu loh Ton yang doain saya. Masa saya yang doain kamu? Iya Pak, saya bilang, saya nanti akan doain Bapak, tapi Bapak doain saya dulu. Saya bilang, kita sama-sama doakan. Istri saya yang tahu, saya doain dia doain saya. Udah pelan-pelan saya pulang. Saya pikir tugas saya selesai. 3 bulan saya ditelepon dia, Ton datang Jakarta. Wih, dia yang nelpon saya sekarang. Ngapain? Nggak cerita apa-apa kok. Saya langsung terbang sama istri saya. Langsung saya sekretariat diajak ngobrol. Ton,
Saya mau ke Pontianak. Nah, ini nggak diundang loh. Kemarin undang nggak mau. Saya mau ke Pontianak. Kita bikin seminar, bikin KKR. Siapa? Oh salah, tahun 2017 atau 2016, saya lupa lah pokoknya itu. Hah? Apa? Ya, ke sini kan. Oke, saya siap Pak. Diajak saya makan. Ton, saya sudah minta perpanjangan umur 7,5 tahun. Pak Budi dengar tuh waktu di South Central. Tujuannya mau memberkati si Yusa. Cepat-cepat cari jodoh. Opa masih ada nih bilang. Udah perpanjangan usia. Dia ngomong gitu. Nanti saya nggak tahu dapat atau enggak lah ya. Kan dia kan targetnya 80. Oke, selesai. Dan mulai saat itu saya dengar Pak Yos begitu bergerak. Semangatnya luar biasa. Itulah isi hati Tuhan yang berlabuh pada Pak Yos. Dan saya kemarin punya sebuah catatan. Maaf kalau Bapak Ibu tersinggung, tidak bermaksud untuk menghakimi. Saya punya seakan-akan JJ itu stagnasi. Tadi saya dengar Pak Budi cerita tentang bagaimana mereka di Jakarta, puji Tuhan. Tapi pandang saya seakan-akan sedang stagnasi. Nah, saya begitu Tuhan kasih tahu tanggal 25 itu, ini saya mau berbagi kepada teman-teman bahwa Tuhan sudah titipkan kepada kita jemaat itu tanpa kita ketahui kondisinya seperti ikan yang mati atau orang tidur di antara orang mati. Coba-coba aja Bapak perhatiin. Betulkah dia seorang Kristen? Kalau Kristen, dia punya hati Tuhan, peduli akan orang lain, bagaimana dia akan memuridkan orang lain. Kalau metode pemuridan saya nggak punya, JJ sudah cukup bagus. Maksud saya, di mana saja, kapan saja, kita punya kewajiban untuk peduli terhadap orang, minimal kita bisa turut merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, kita bisa berdoa buat dia apa yang dia butuhkan. Soal dia mau jadi Kristen, dia mau masuk gereja, itu nomor 2 dulu. Soal pertama, dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap jemaat mesti dikembangkan seperti itu. Itu baru namanya gereja Tuhan. Itulah baru namanya batra kehidupan Kristus. Alam maut tak dapat menguasainya. Tuhan bilang, kamu sudah saya kasih kunci kerajaan. Kamu sudah isi hati saya. Sekarang tugas kamu beritakan. Itu yang saya dapatkan. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu dengarkan, ya itu yang saya dapatkan. Kembali kepada Bapak Ibu, seberapa kepercayaannya. Kalau bicara pelayanan, saya pribadi belum seberapa. Kalau dibandingkan dengan brother saya satu ini, Yopi, saya kadang ngilu ngelihat dia. Itu udah kayak gangsing ke sana sini. Apa kurangnya dia lain Tuhan? Betul nggak? Kita semua capek, saya bilang Yop. Kita semua capek. Tapi ada satu esensi yang Tuhan taruhkan di Pak Yos, perlu kita kembangkan lagi. Maka beliaulah yang sarankan saya bikin pertemuan begini. Awalnya saya ragu. Pak Yopi masih bilang, Pak Tony, soal biaya kita tanggung bersama. Sebenarnya bukan soal biaya. Kondisi ini mungkinkah? Tapi kita berdoa, jalan waktu. Saya diberikan beberapa bagian pernyataan Tuhan tanggal 25 itu, ini buat saya berani. Perjalanan waktu saya ke Sintang untuk layani gerejanya Sur. Saya mau naik pesawat kan waktu itu belum full kayak sekarang ya. Jadi saya mesti pakai mobil. Siapa yang ngantar saya? Saya berdoa, hanya ada beberapa jemaat yang lama sekali yang sudah tidak di gereja ini. Saya mulai teleponin seperti Pak Yos telepon saya. Kita bangun rekonsiliasi dan mereka menyatakan gabung kembali ke gereja ini. Dan sebelum mereka gabung, Tuhan bisikin sama saya, kamu pegang kunci kerajaan. Bangkit, aku akan kirim orang-orang yang hatinya digerakin Tuhan. Benar loh. Dalam seketika berapa hari saja itu orang-orang muncul semua. Dia sangat support saya. Antar saya ke Sintang. Di perjalanan saya bilang gini, isi hati Tuhan satu. Saya mau berkati Indonesia di ibu kota, 0. Tapi saya nggak tahu kapan saya bisa pergi.
Langsung direspon, B, kami yang berangkat. Kalau Babe mau ikut sama-sama naik pesawat. Kalau Babe tidak, kami naik mobil. Pada itu Cynthia. Saya bilang, laksanakan, tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama. Kalau perlu kita segera pergi. Saya minta hamba-hamba Tuhan di Sintang, Suradaya, doakan kami. Waktu itu ada kurang 50 atau 60 ya hamba-hamba Tuhan dari 3 kabupaten ya. Doakan kami mau berkati Indonesia. Pulang langsung berangkat pakai mobil. 6 hari mereka pergi, tidak kemana-mana, hanya bawa minyak yang saya doakan, urapi itu. Karena apa? Pengurapan, kebangkitan akan terjadi untuk bangsa ini dan jadi berkat bagi dunia. Dia pergi, dia urapi. Selesai dia lapor sama saya, B, sudah selesai. Saya bilang, belum. Satu lagi, kita mau berkati dunia. Di mana? Wuhan. Begitu saya bilang Wuhan, semuanya mundur. Wuhan tahu sendiri kan, pusat kegerakan virus kan. Saya pikir kalau virus di sana, kita pergi di sana lagi, biar Injil di sana kan ya. Saya ngomong gitu. Waktu saya doa bilang, bukan Wuhan. Di titik nol bumi khatulistiwa. Oh nggak jauh dong, situ dong. Lalu cetuslah yang namanya Momentum 22. Saya tanya ke Pak Yunus Ishak, saya tanya ke Daud Tony, saya tanya ke hamba Tuhan, saya tanya, dan mereka semua dukung. Harus kondisi bangsa seperti yang kamu katakan itu betul, dia bilang. Kondisi dunia betul. Mari kita berkati, kita ada perdamaian dulu. Banyak orang sebarkan teologi macam, kita nggak mau tahu, yang penting kita lakukan dulu. Waktunya cuma berapa hari aja, tahu nggak? Dana kagak ada, tenaga kagak ada. Saya panggil tim saya, karena di situ kita buat acaranya lebih banyak ke tari-tarian segala macam, deklarasi. Dan kesaksian mereka itu buat saya merinding. Dalam waktu cuma beberapa hari, terkumpul orang segitu banyak. Dan jenderal salah satu panglima laut itu, dia bukan orang Kristen. Dia bilang, kalian bikin acara ini berapa lama? Dipikir kita udah persiapkan berapa lama? Dia kasih tahu, cuman hanya 1 minggu, kaget dia. Dia bilang apa? Kalau ini bukan mujizat tidak mungkin. Dan banyak peristiwa terjadi. Setelah itulah kita cetuskan 21 hari dari sini ke depan akan sesuatu yang terjadi. Dengar, Tuhan bilang, langsung di Laskol kita buat. Dihitung 21 hari dari Momentum. Dan 21 hari Momentum, Bapak Ibu sih dengarkan isi hati Tuhan. Kita adalah pelayanan imamat rajani untuk bangsa ini dan untuk dunia. Tetapi bangsa kita punya raja, presiden. 21 hari setelah Momentum, dia berkemah di titik nol. Tuhan bilang saya sudah urapi dia menjadi seorang pemimpin, membawa kebangunan, bukan spiritual, kebangunan sosial, politik, dan ekonomi untuk bangsa-bangsa. Bagian kita apa? Bagian kita adalah keimamatan. Hari ini bukan kebetulan. Ada yang direncanakan, tidak pernah. Tanah yang kita berkati di Pontianak menjadi satu kesatuan Nusantara, dibawa oleh gubernur. Sebenarnya sebelum Pak Tarmizi ke sana, saya sudah kontak di beberapa pejabat negara. Mereka yang punya niat jadi gubernur, mereka yang niat jadi presiden, saya minta, tolong dong. Kalian kan punya pesawat pribadi, 1 jam saja, mari sama-sama. Tapi nggak pernah didengar. Pak Sutarmiji yang pergi ambil tanah, yang dimana kita urapi minyak, dia bawa ke Nusantara sana. Secara, ini saya nggak berikan andal, secara energi, antara kegerakan spiritual dengan kebangkitan bangsa kita, Nusantara atau Indonesia baru, itu menjadi sinergi. Tugas Anda dan saya cuma satu, kerjakan panggilan Tuhan di bidang spiritual. Jangan urusin soal negara. Besok setelah sesi amanat agung, kita mau sama-sama deklarasikan. Saya sudah minta bendera 34 provinsi dan berapa kabupaten saya tahu benderanya. Kalau nggak dapat kita visual dulu, tapi saya minta mereka orderkan. Itu akan saya taruh di gereja ini. Dan itu menjadi simbol kegerakan amanat agung dari Kalimantan Barat,
Pontianak. Bapak Ibu yang dengar ini, kalau Bapak Ibu setuju, mari kita deklarasi. Kami adalah bagian hidup di Gerai Amanat Agung. Saya sudah kasih tahu panitia The Last Call. Setelah KKR kita tanggal 20, 15, 16, 17 yang akan datang. 3 hari, tapi awalnya ada karnaval. Ada karnaval, tempat yang kita pilih sudah ada di Radang, rumah Radang kalau salah ya. Jadi di situ ada karnaval, Pasca dan karnaval Jumat Agung. Setelah itu, langkah kedua, Papua. Tuhan bilang harus begini. Jadi dalam tahun 2020, doakan kami, kalau Bapak Ibu terlibat dalamnya lebih bagus lagi, 34 provinsi, gubernur yang ada di ibu kota, menurut pendengaran saya masih nggak salah, Pak Yos bilang 34 provinsi juga. Kita mesti datangin, berbagi, bukan mengajar. Saya ajak Bapak Ibu tetap doa. Nah, tadi kan 3 ya, enlightenment. Yang kedua apa? Timeline. Mari Pak Bu, kita lihat kata timeline, itu berarti bicara waktu ke waktu, tidak berhenti. Lihat bagaimana kamu mempergunakan waktu ini. Apakah kamu betul pergunakan waktu ini untuk pekerjaanku atau bergumul tentang keadaanmu sendiri? Tiap kali datang Tuhan cuma bergumul tentang dirinya sendiri. Pak Bu, besok lusa kalau memang izin saya masih akan bicara bagian-bagian. Tuhan kata, urusanmu saya tahu. Kamu lupa pun saya tahu. Tapi sekarang apa yang ada dalam isi hati saya itu kerjakan dulu. Waktu yang kamu jalankan apa ini? Itu namanya timeline. Itu yang kedua. Mari kita periksa kembali selama ini apa yang kita kerjakan. Kita apa namanya? Kita format ulang lagi. Of excellence. Tuhan mau kita beri dengan yang terbaik. Lakukan semua itu bukan karena apa yang kita lihat. Lakukan itu semua apa yang Tuhan mau. Saya kadang-kadang kasih tahu sama teman, kadang-kadang kita melayani, kita melihat kondisi kan. Kalau jemaatnya banyak, pelayanan rasanya semangat. Kalau cuma 2-3 orang rasanya biasa aja. Kan gitu. Apalagi kalau cuma hanya nginjil 1-2 jiwa, aduh rasanya kayaknya. Saya kan biasa cocok KKS 1000-2000 orang, kan begitu. Spirit of excellence tidak berpikir seperti itu. Di mana saja, kapan saja, beri yang terbaik. Apa betul kita beri yang terbaik atau kita beri karena mabuk oleh anggur? Kan akhirnya bilang, kita lakukan sesuatu kita dengan ukuran apa yang saya dapat. Kalau saya nggak dapat, kita kecewa. Nah itu Tuhan ngomong sama saya begini. Kalau kamu bersedia sesuatu, kalau nggak berhasil kita kecewa kan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita nggak pernah kecewa. Karena apa? Bukan yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Sulit, lakukan. Maka hari-hari ini teman-teman saya nggak berani nanya saya terlalu banyak. Seperti kayak The Last Call saya bilang, saya punya kerinduan The Last Call. Kita harus jadi tuan rumah, kita biayai, jangan nyusahkan orang, jangan juga jojoran, jangan jadikan kita seperti kayak muga banget, jangan. Saya bilang, kita ini sama-sama hamba Tuhan, buat secara keluarga. Jangan ada seragam, jangan ada tetek bengek, saya bilang, nggak usah, sama-sama kita hamba Tuhan. Dan teman-teman saya semua lakukan itu dengan tulus hati. Beri yang terbaik. Begitu kita beri, memang kita tahu kondisi juga memang lagi ekonomi, tapi semuanya jalan dengan baik. Hanya saya ngomong, mereka kumpul, mereka berikan tenaga, mereka akan biaya, dan mereka semua orang sibuk. Mereka standby dari pagi, saya bilang, saya bangga adanya kalian, saya tahu Tuhan menyertai saya. Kadang-kadang kita pengennya Tuhan tuh gondrong, pegang kita kan gitu. Saya bilang, kamu tadi lihat saya kasih saya 1 botol air, saya tahu
Tuhan menyertai saya. Kamu tunggu di sini dari pagi, teman-teman datang, ya, kamu makan saja masih di tempat parkir, saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya tidak bisa kerjakan, tapi kalian semua kerja. Hari ini saya bisa berbicara ini. Tuhan bilang, aku hadir dengan yang kamu bicara. Siapa? Kalian-kalian itu adalah wajah Tuhan. Spirit of success dibangun dari kerendahan hati. Kerendahan hati itulah menjadi benteng kehidupan. Jadi saya tidak terlalu masuk ke wilayah teologi. Saya hanya mau mengatakan apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai landasan ujiannya teologi yang tadi saya dapatkan. 3 hal. Enlightenment. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami sesuatu lepas saya ini, tidak ada lain. Mulai malam ini minta pencerahan. Jangan bilang apa yang saya dapat. Tuhan, apa yang kau mau dari aku? Kalau suruh saya cukur rambut botak juga saya cukur. Mungkin Anda ketawa. Ada satu anak Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Dia punya motor satu-satunya. Disuruh kasihkan ke orang yang tak punya motor, dia kasih. Terus pulang pakai apa? Nggak ada apa-apa lagi. Nekat? Enggak, ada impresi. Kalau hari ini, kalau Anda bilang, Tuhan, apa yang kau mau dari aku? Kalau Tuhan tanggalkan egomu, kembali kepada panggilan semula. Nggak usah tanya, lakukan aja. Nanti Anda akan tahu apa yang Tuhan ingin tata kembali. Kita masing-masing punya ego. Kita masing-masing punya kehendak. Karena kita terlalu membesarkan ego dan kehendak kita, maka kita sulit melihat kehendak Tuhan. Saya bersyukur doa kalian, Bapak Ibu, doa senior-senior saya. Sehingga pada waktu Tuhan tanya, lu mau apa? Gua nggak minta apa-apa, tapi gua ada apa-apa. Ngerti nggak? Ya, gua ada kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari ini diberikan pada kita. Mari malam ini kita berikan waktu kita mengalami spirit of success. Besok saya masih punya 2 sesi. Izinkan saya share, itu bukan metode, tapi apa yang saya ajarkan jemaat di tempat ini. Cara saya mengalami yang namanya mandat ilahi, dan pada akhirnya amanat agung semua sudah tahu. Tapi ada beberapa bagian yang sangat penting untuk kita sama-sama mengerti. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Kita sama-sama akan kata kepada Tuhan. Beberapa menit ke depan saya ajak Bapak Ibu tenggelam sejenak di hadirat Allah. Ketika saya sedang cerita tentang enlightenment, saya merasakan pertama kali saya mengalami enlightenment itu. Saya tidak mempunyai metode yang begitu luar biasa. Saya cuma katakan, Tuhan, saya ingin mengalami apa yang Tuhan ingin saya alami. Hanya itu aja. Bukan saya ngomong, tapi saya mulai merasakan. Kalau kita ngomong itu fisik, kalau kita pikir itu jiwa. Tapi kalau kita rasakan itu berarti roh kita. Waktu saya mulai merasakan, tiba-tiba pusaran itu mulai terjadi. Sampai saya pengen keluar nggak bisa lagi. Keinginan kita kalau mengkonekkan keinginan Tuhan, itu namanya divine connection. Engkau tidak bisa lari. Dia akan terus membersihkan kita sampai kepada sebersih-bersihnya. Beberapa waktu ke depan, saya berdoa, Pak Bu, malam ini. Taruh hatimu kepada Tuhan. Oh ya masih.
Tenggelamkan setiap kami yang rindu akan Engkau. Kami semua terbatas, hamba-Mu yang bicara terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Mari sahabat-sahabatku, bilang sama Tuhan, Tuhan ajari kami untuk mengosongkan diri kami. Ajar kami supaya kami mengerti kehendak. Bukan lagi kami melakukan kebiasaan, tapi kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bertanggung jawab setiap jiwa-jiwa yang Kau berikan kepada kami. Sekecil apapun mereka berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat bukan lagi menjadi objek, tetapi biarlah mereka menjadi subjek, mitranya Tuhan. Mitra di dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami rindukan isi hati-Mu. Kalau Engkau sudah membukakan isi hati-Mu tentang jiwa-jiwa, berikan kami kemampuan untuk membangkitkan mereka ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman yang datang dari jauh, karena Engkau yang mengundang mereka. Selama 2 hari ini waktu yang mereka berikan, Tuhan kembalikan dengan maksud ilahi-Mu, sehingga bukan tempat ini mereka dapat sesuatu, tapi hati mereka dapat sesuatu. Jauhkan kami semua masing-masing dari kepentingan, terlebih lagi kami sebagai fasilitator. Jauhkan kami dari agenda pribadi, seakan-akan kami lebih baik. Kami sadar keadaan kami hanya bicara waktu, tidak ada yang lebih istimewa dari kami. Tuhan, ampuni selama ini kesalahan kami yang terbangun oleh karena persepsi yang keliru.
Jamah kami semua. Kami belajar dari hamba-hamba-Mu, terutama mentor kami, Bapak rohani kami, dan kerendahan hati. Ia perlihatkan sampai akhir hidupnya. Ia kembali ke pangkuan-Mu. Ia memberikan sebuah kesaksian yang luhur. Kami tahu Tuhan, isi hati-Mu kepada hamba-Mu belum terselesaikan secara keseluruhan. Kami semua adalah bagian dari Dia, bagian dari misi, bagian dari visi dan misi khususnya untuk Kalimantan. Biarlah kami ya Tuhan, dibukakan pengertian untuk melanjutkan isi hati Tuhan, sehingga jiwa yang dipercayakan kami dapat membangkitkan supaya mereka menjadi alat-alat Tuhan untuk peduli akan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan rekan-rekan sejak kami. Sebentar dari tempat ini akan beristirahat, kembali ke hotel dan penginapan masing-masing, sertai mereka beristirahat. Dan Tuhan terus berbicara, mungkin dalam sharing sesama, mungkin juga dalam mimpi, mungkin dalam perenungan ada sesuatu yang dapat didapatkan, dan itu bisa menjadi berkat bagi kami semua. Aku meminta dalam nama Tuhan Yesus, supaya besok bisa kembali tempat ini untuk menyelesaikan sesi-sesi yang Tuhan percayakan untuk kami selenggarakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam.